Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibin mahbub syarafil ibadi wa mufarijil kurim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibana qurbata wa iha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nurina basar wa diaiha wa qutin arwah wa hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa taqatina di adribna wa bidna ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fi daraini amin. As-sabi'u as-salamu. Rukun sholat jenazah yang terakhir itu adalah membaca salam. Ay kasairi sholawati fi kaifiyatihi wa ta'addidihi. Tata caranya sama dengan salam ketika melakukan sholat-sholat yang lainnya. Salamnya sholat jenazah itu sama dengan sholat fardu, 2 kali kanan dan ke kiri. Nolehnya itu hukumnya sunnah, jumlahnya itu 2 itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hanya sekali. Faslun aqalu dafni, menginjak pada pembahasan berikutnya. Faslun aqalu dafni, minimal menguburkan jenazah hufratun taktumu raihatahu ay al-mayyiti. Minimalnya menguburkan jenazah atau minimal lubang kubur itu yang diperkirakan lubang kubur itu bisa meredam, bisa menyembunyikan baunya bangkai, baunya jenazah yang nanti akan membusuk. Diperkirakan ukuran sekian ini sudah tidak akan keluar baunya. Itu minimal setengah meter, 60 cm dan seterusnya. Itu sudah bisa meredam, bisa menyembunyikan baunya jenazah yang nanti akan membusuk itu. Wa taharrusuhu minas sibai, lubang itu juga bisa menjaga jenazah itu nantinya itu tidak sampai dimakan oleh hewan buas. Apalagi di daerah seperti di daerah kita ini banyak sekali hewan buas, anjing dan sebagainya. Diperkirakan kalau dikubur sedalam sekian, itu kemungkinan besar itu hewan itu tidak mau untuk mengorek-ngorek untuk membongkar jenazah yang nanti dikuburkan itu. Menguburkan jenazah itu berupa tanah yang digali. Wa kharaja bil hufrati ma law wudi'a al mayyitu ala wajhil ardi au buniya 'ala al ardi haitsu lam yata'azzar al-hafru wa illa kafa. Yang dinamakan menguburkan jenazah itu adalah menggali tanah untuk dikuburkan, untuk mengebumikan jenazah itu. Berarti tanah itu digali. Berarti tidak masuk dalam kriteria kalau satu misal kuburan itu berada di atasnya tanah, terus nanti dibikinkan tembok. Mayat ditaruh di atasnya tanah, biar tidak keluar baunya, biar aman dari hewan buas, dibikinkan tembok, terus ditutup. Bukan itu. Menguburkan jenazah itu bukan seperti itu. Berarti kalau caranya seperti itu, berarti belum dinamakan dikuburkan. Kalau belum dinamakan dikuburkan,
kewajibannya umat Islam itu ketika ada orang meninggal itu memandikan, mengkafani, nyolati, dan menguburkan. Kecuali mayat itu ditaruh di atasnya tanah terus dibikinkan tembok. Dikecualikan kalau memang tanahnya itu susah untuk digali karena saking kerasnya, akhirnya ini dibikinkan. Satu misal seperti di bukit itu tanahnya itu sangat keras sekali, lebih keras daripada batu yang biasa. Karena kesusahan untuk menggalinya, maka alternatifnya ini ditaruh di atasnya tanah terus dibikinkan tembok, terus tutup biar tidak mengeluarkan bau dan tidak dimakan oleh hewan buas. Tidak apa-apa kalau kondisinya seperti itu. Kalau kondisinya seperti itu, maka umat Islam tidak terbebanan hukum haram. Falau mata fi safinatin intadharu wusulaha ila sahili liyudfana fil barri in qaruba. Ketika ada orang itu meninggalnya itu di perahu. Ini seperti yang beberapa waktu yang lalu itu ada ABK orang Indonesia yang ditenggelamkan atau dibuang di laut. Ketika ada orang itu meninggal di perahu, itu bagaimana? Maka ditunggu. Kalau kemungkinan nanti mau ke daratan itu jaraknya itu sudah dekat, maka tidak dijatuhkan ke laut, tapi ditaruh di perahu itu, dibawa ke daratan, nanti dikuburkan di daratan. Wa illa fal masyhur kama nassa alaihi al-Imam Asy-Syafi'i ayu shadda baina lawhaini li alla yantafiha wa yulqa fil bahri liyasila ila sahili wa in kana ahluhu kuffaran faqad yajiduhu muslimun fayadfinuhu ila al-qiblati. Sekarang bagaimana kalau umpamanya antara perahu ini dengan daratan ini jaraknya itu jauh. Ini kalau nunggu dibawa ke daratan, ini nanti busuk. Ya. Bagaimana? Maka kalau mengikuti dawuhnya Imam Syafi'i, maka jenazah itu diikat dengan papan. Dikasih papan kanan kiri atau kelilingnya dikasih papan, diikat, terus dijatuhkan di laut. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti ini biar dibawa arus terus pada akhirnya nanti menepi terus ke daratan dengan harapan nanti ditemukan oleh orang terus nanti dikebumikan dengan cara yang normal. Ya. Jadi diikat dengan papan. Fa'in alqauhu fihi biduni lawhaini wa thaqaluhu binawi hajarin lam yathamu. Sekarang bagaimana kalau mau membawa mau diikat dengan papan tidak ada. Terus bagaimana? Maka jenazah itu dikasih batu, diikati dengan batu, dikasih pemberat terus dijatuhkan biar nanti masuk ke dalam dasar laut terus pada akhirnya nanti terkubur di dasar laut. Jadi kalau umpamanya seperti di kejadian yang beberapa waktu yang lalu, itu memang hukum di perlautan, hukum di lautan itu ketika ada orang meninggal, kalau memang jarak tempuhnya antara perahu dengan daratan itu memang dekat, maka dibawa nanti, dikuburkan di daratan itu. Diperkirakan ini tidak sampai berubah, tidak sampai bau. Kalau memang ini jaraknya itu jauh, diperkirakan ini nanti kalau nunggu nyampe daratan ini rusak, maka dikasih papan, diikat. Nah, apakah tidak rusak? Tidak. Ketika jenazah, ketika bangkai apapun, ketika terkena air laut, terkena air garam itu, meskipun seminggu, meskipun 1 bulan, tidak akan bau, tidak akan rusak. Tidak akan rusak. Beda dengan kalau ditaruh di atasnya perahu.
beda. Tapi ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam lautan, ke air, maka tidak akan rusak. Nanti tenggelam, berarti kuburannya itu adalah di dasar lautan. Itu hukum nelayan, hukum yang ada di laut itu memang seperti itu. Makanya ketika ada orang itu ikut di pelautan, berarti orang itu kan harus siap dengan hukum konsekuensi yang akan berlaku nanti ketika suatu saat itu orang itu meninggal di tengah laut. Kalau orang itu tidak mau dengan konsekuensi yang seperti itu, ya jangan jadi nelayan, jangan di lautan. Hukum kan seperti itu. Mala yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Orang itu ketika mau menerjuni suatu pekerjaan, satu bidang pekerjaan, maka orang itu harus siap dengan resikonya. Contoh umpamanya ketika orang itu di pelayaran itu kalau yang kapal pesiar itu bukan harian, bukan mingguan, tapi berbulan-bulan, tidak menepi. Itu konsekuensinya. Memang bayarannya besar, tapi konsekuensinya, resikonya kan seperti itu. Itu hukum yang ada di lautan, memang hukumnya itu seperti itu. Zaman dulu itu kalau ada kapal itu karam, terombang-ambing atau karam, atau kapal itu tidak bisa kemana-mana. Karam itu berarti kan kapal itu tersangkut batu cadas, karam. Ini tidak karam, tapi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa jalan. Itu kalau anggapannya atau keyakinannya orang dulu itu, kalau kapal itu karam berarti di dalam satu kapal itu berarti ada sesuatu, ada orang yang, kalau katanya orang Jawa, pasti ada anak haram, anak janda. Ya. Anak haram itu kalau naik perahu, itu perahunya itu bisa karam, bisa tenggelam. Hukum di lautan itu ketika membawa anak haram, maka ini nanti dilempar, dibuang ke lautan, anak haram ini. Dalam rangka untuk menyelamatkan orang satu kapal, maka yang satu dikorbankan, dibuang di lautan untuk menyelamatkan yang lainnya. Itu hukum yang ada di lautan seperti itu. Makanya seperti yang terjadi ketika Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu naik perahu, naik kapal, terus kapalnya itu karam, kandas. Akhirnya orang yang pegawainya kapal itu, ABK-nya itu sama kaptennya itu rundingan. Ini pasti ada anak haram. Di kapal ini pasti ada anak haram. Ditanya satu persatu, tidak ada yang ngaku. Pastinya ada anak haram, tidak mungkin tidak. Pasti ada anak haram. Resikonya kalau ngaku maka akan dibuang. Akhirnya karena tidak ada yang ngaku, akhirnya dibikinkan undian. Satu misal yang undian yang warna merah, yang dapat warna merah, berarti dia yang anak haram. Ngaku tidak ngaku, dia akan dibuang. Akhirnya dibikinkan undian. Ternyata diundi itu suruh ngambil satu persatu, ternyata yang dapat warna merah, satu misal amplop, satu misal kartu itu warna merah, itu yang dapat Nabi Yunus. Orang-orang yang di kapal nggak mungkin, ini orang kelihatannya wajahnya ini orang yang baik-baik, ini orang yang ahli pengajian, ini ahli ibadah, ini nggak mungkin ini. Ini mungkin human error. Diundi lagi, dapat lagi. Yang dapat siapa? Nabi Yunus lagi. Wah, ini mungkin masih masih ketepaan ini. Diundi lagi sampai 3 kali. Karena 3 kali yang keluar yang dapat itu Nabi Yunus, maka Nabi Yunus itu yang dibuang. Nabi Yunus itu bukan anak haram. Nabi Yunus bukan anak janda, bukan, dari hasil perkawinan yang sah, bukan anak haram. Ditanya oleh kapten, ini aneh kalau melihat modelnya sampean ini orang baik-baik, orang yang soleh, tapi kok keluar sampean? Ditanya, diinterogasi. Cerita Nabi Yunus, saya ini bukan anak haram, tapi saya ini
lari dari kaum saya. Jadi Nabi Yunus itu menghadapi kaumnya diajak beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, itu tidak ada yang mau, justru malah menentang. Tidak kuat Nabi Yunus, akhirnya melarikan diri, minggat. Jadi ada ya, kalau zaman dulu itu ya memang resikonya untuk berdakwah itu kan seperti itu. Rasulullah saja itu ketika berdakwah itu dilempari dengan batu, ya, dimusuhi. Itu pun belum tentu kalau orang itu mau diajak. Jadi resikonya seperti itu. Nabi Yunus tidak kuat, akhirnya melarikan diri, minggat, naik perahu. Saya bukan anak haram, tapi pelarian saya, perjalanan saya ini adalah perjalanan haram, lari dari tanggung jawab. Jadi kalau kalian jenengan ini, kalau punya tanggung jawab, kok lari dari tanggung jawab, berarti itu hukumnya haram. Saya bukan anak haram, tapi pelarian saya, perjalanan saya ini adalah haram, maka saya dihukum oleh Allah dengan cara seperti ini, dilempar ke lautan, langsung ditelan oleh ikan. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Akhirnya Nabi Yunus mengakui kesalahannya, akhirnya sujud di dalam ikan itu sampai berbulan-bulan, sampai pada akhirnya dikeluarkan. Ketika taubatnya diterima oleh Allah, akhirnya dikeluarkan, diselamatkan dari ikan yang katanya ikan itu hidup mulai dari zamannya Nabi Yunus sampai sekarang, sampai hatta yaumil kiamat. Itu hukum yang ada di lautan itu memang hukumnya seperti itu. Jadi kalau ada orang meninggal, kalau memang jauh dari daratan, dibuang, dilempar, dibuang ke lautan dengan dikasih pemberat. Kalau umpamanya dikasih pemberat seperti itu, maka itu orang yang ada di kapal itu tidak berdosa. Satu misal yang ada di kapal itu umat Islam semua, orang Islam semuanya, itu tidak berdosa karena kondisinya seperti itu. Ya. Wa sunnatu ad-dafnu fi ghairi laili wa waqti karahati sholati. Sunnahnya kalau menguburkan jenazah, menguburkan mayat itu sunnahnya itu bukan waktu malam. Sunnahnya kalau menguburkan itu bukan malam tapi siang. Siang pun itu masih diperinci lagi. Sunnahnya sebaiknya kalau menguburkan jenazah itu bukan waktu malam, terus bukan waktu makruh ketika melakukan sholat. Ada 3 waktu yang kita ini dimakruhkan. Makruhnya itu makruh tahrim kalau kita ini melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah loh ya. Kalau sholat wajib itu tidak kenal yang namanya waktu makruh. Setelahnya sholat subuh sampai terbitnya matahari, makruh tahrim. Ya. Tapi kalau jenengan itu dalam rangka untuk qodok sholat, itu tidak kenal yang namanya makruh tahrim. Ya. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, pas jam 12, ketika matahari di tengah-tengah, otomatis tidak ada bayangan, makruh untuk melakukan sholat. Yang ketiga, setelahnya sholat asar sampai dengan maghrib, itu juga makruh untuk melakukan sholat sunnah. Nah, ketika waktu ini, kalau kita ini menguburkan jenazah pada waktu pagi buta, pas jam 12 sama habis asar, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya tidak disunahkan. Sebaiknya menguburkan jenazah itu bukan di waktu 3 ini dan bukan di waktu malam. Ya. Tapi kalau umpamanya menguburkan jenazah itu di waktu malam, ini katanya di kitab ini Pak. Ya. Kalau di kitab yang lain itu mengatakan, ada yang mengatakan makruh. Kalau di kitab ini sebaiknya yang baik menguburkan jenazah itu bukan malam, bukan waktu makruh tahrim yang 3 ini. Ya. Tapi kalau umpamanya menguburkan jenazah di waktu 4 ini, malam dan waktu 3 ini, bagaimana? Wajaza bila karahatin dafnuhu lailan. Kalau menguburkan di waktu malam itu hukumnya diperbolehkan.
juga hukumnya tidak makruh, boleh-boleh saja, tapi sebaiknya di waktu siang. Kalau mama dilaksanakan di waktu malam tidak apa-apa, hukumnya tidak makruh, juga hukumnya diperbolehkan. Mutlakon ay sawaun qasadahu wa talabahu amla, baik menguburkan jenazah itu di waktu malam itu disengaja atau tidak, di planning. Pada waktu siang sebenarnya waktunya masih longgar, masih bisa. Katanya keluarganya, katanya masyarakat, gini aja dah, nanti kalau menguburkan waktu malam aja. Memang disengaja nanti menguburkannya itu di waktu malam. Memang ada kesengajaan. Disengaja atau tidak, hukumnya boleh-boleh saja dan tidak makruh. Oke. Wa waqta karahatis sholati idza lam yaqsid wa illa fala yajuzu. Qala Sulaiman al-Bujairami qauluhu fala yajuzu al-mu'tamad al-karahatu tanzihan. Menguburkan di waktu malam itu hukumnya diperbolehkan, tapi kurang bagus, bagusnya siang. Kalau dilaksanakan malam boleh-boleh saja dan hukumnya tidak makruh. Tapi kalau waktu makruh tahrim, waktu makruh untuk melakukan sholat malam, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau pagi, pas duhur, pas jam 12 siang sama habis asar, ini hukumnya kalau memang disengaja. Nanti menguburkannya itu pas jam 12 siang. Nanti menguburkannya itu pas dibagi buta, tegak panasan. Habis asar, biar tidak terlalu panas, biar agak terlalu dingin. Kalau memang disengaja waktunya itu ditentukan pas pada waktu makruh tahrim untuk melakukan sholat, maka menguburkan di 3 waktu ini hukumnya adalah makruh. Jadi beda ya, malam itu mutlak boleh tidak makruh, tapi kalau 3 ini kalau memang ada kesengajaan maka itu hukumnya makruh. Wa hadza fi ghairi harami Makkah. Hukum makruh seperti ini di waktu pagi, pas siang sama habis asar itu hukumnya makruh, itu berlakunya di luar tanah haram. Kalau di tanah haram tidak kenal yang namanya makruh seperti ini. Jadi masih diperinci lagi, hukumnya makruh itu disengaja pagi-pagi, pas siang, pas habis asar itu hukumnya makruh disengaja. Kalau disengaja hukumnya makruh. Dihukumi makruh itu kalau di luar tanah haram. Tapi kalau di tanah haram itu ini Mekah, Ka'bah, nanti ada tapal batasnya, ada batasannya, ada pagar-pagarnya. Ini adalah wilayah tanah haram. Kalau di tanah haram ini tidak kenal hukumnya makruh, maka diperbolehkan, boleh-boleh saja menguburkan di waktu 3 ini, pagi buta, habis sholat subuh, pas jam 12 siang sama habis sholat asar, maka itu hukumnya tidak makruh. Tapi kalau di luar tanah haram itu hukumnya makruh, dan makruhnya adalah makruh tanzih. Makruh itu ada 2, makruh tahrim yang tadi. Kalau sholat sunnah setelahnya subuh pas jam 12 siang sama habis asar itu hukumnya makruh, makruhnya makruh tahrim. Menguburkan di waktu 3 ini hukumnya makruh, makruhnya makruh tanzih. Makruh tahrim itu, jadi makruh di tengah-tengah. Ada makruh tahrim, di atasnya ini adalah haram, di bawahnya ini adalah mubah. Antara mubah dengan haram, tengah-tengahnya itu adalah makruh, tengah-tengahnya ya. Antara haram dengan mubah ini tengah-tengahnya adalah makruh. Kalau makruhnya ini mendekati ke haram namanya makruh tahrim. Kalau makruhnya ini mendekati ke mubah namanya makruh tanzih. Jadi dominannya, kalau makruh tanzih itu dominannya itu mendekati kepada mubah. Kalau makruh tahrim itu dominannya itu mendekati kepada makruh, kepada haram. Ini makanya jenengan kalau mendengar atau melihat atau mengetahui ada makruh tahrim, berarti itu mendekati, kurang sedikit saja itu sudah haram. Makruh tanzih kurang dikit saja itu sudah mubah. Sama dengan sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu tinggal dikit saja, tinggal 1 digit itu sudah hukumnya wajib.
Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Hampir siwak itu hukumnya sunnah muakkad, hampir wajib. Tinggal 1 digit sudah menjadi wajib. Bon, insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan yang datang. Monggo barangkali ada yang mau bertanya yang berkaitan dengan materi atau yang di luar materi. Monggo. Waalaikumsalam. Oke. Pak, ini menurut pengalaman ya, berdosa nggak kalau misalnya kan satu kapal itu ada mati satu, terus dalam perjalanan itu kan 2 bulan, mayatnya itu dalam kastorin nggak dimandiin, nggak disolatin, apa hukumnya? Dosa atau gimana kita? Bagaimana kalau ada orang itu meninggal di kapal terus dalam jangka 2 bulan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, itu hukumnya bagaimana? Dimasukkan ke dalam kustorit, ruang pendingin ya. Itu hukumnya bagaimana? Tugasnya umat Islam itu memandikan, mengkafani, nyolati, menguburkan, kan begitu. Ini kan bisa jadi seketika, sesegera mungkin, bisa jadi tidak. Kalau memang diperkirakan mayit itu tidak busuk, dimasukkan ke dalam kustorit, di dalam ruang pendingin, di dalam kulkas. Kustorit itu kulkas yang jumlahnya, kapasitasnya yang besar, maka tidak apa-apa. Tapi ya pada akhirnya nanti itu kan nanti dikuburkan, dimandikan, disolatikan begitu, tidak apa-apa. Yang penting ini terlaksana. Bisa jadi seketika, saat itu, secepat mungkin, bisa jadi tertunda. Contoh umpamanya, contoh, ini kan tidak hanya sekali 2 kali, sering kali. Ada orang meninggal di Denpasar, tidak langsung dikuburkan, dibawa ke Jawa. Apakah seketika? Kan tidak. Tapi kan pada akhirnya kan dikuburkan, kan begitu. Cuman biasanya itu mayit itu kalau tidak segera mungkin disempurnakan, tidak dimandikan, kafani, sholati, dikuburkan, maka mayit itu masih terkatung-katung, masih membahayakan. Kalau bahasanya orang spiritual itu masih membahayakan. Bisa jadi nanti itu dimasuki oleh roh lain yang pada akhirnya itu bisa membahayakan bagi orang lain. Jadi secepat mungkin disempurnakan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan sempurna. Ya. Tapi itu tidak berdosa karena diperkirakan dan kenyataannya itu tidak busuk, pada akhirnya nanti terlaksana 4-4-nya ini. Oke. Tidak apa-apa. Pun, itu mana? Ada Ustaz. Kalau tidak ada pendingin itu, misal di perahu tadi, seperti dari pihak nelayan itu tidak paham apa yang dimaksud. Ngelati tidak bisa, mandikan tidak bisa, kan banyak nih. Karena beliau juga orang pelaut. Tapi solusinya gimana? Kalau tidak punya pendingin. Kalau umpamanya perahunya itu tidak ada pendingin, bagaimana? Diperkirakan ini nanti kalau dibawa dibawa ke daratan busuk, bagaimana? Ya tadi itu. Pakai papan atau pakai batu. Ya. Kalau pakai batu berarti itu prosesnya itu nanti harus dimandikan, dikafani, terus disolati, terus dimasukkan ke laut itu. Kalau kafan tidak ada. Kafan itu kan yang wajib kan menutup aurat. Tahu kemarin, kafan itu kewajibannya itu adalah menutup aurat. Persepsi kita rubah. Memang umumnya itu fahamnya atau keyakinannya umat Islam itu kalau kafan itu harus kain putih. Ya kan sudah harus diluruskan kan begitu. Ya. Kafan itu harus seluruh tubuhnya. Itu yang wajib itu adalah kain yang bisa menutup aurat. Tidak harus kain putih kan, tidak harus. Biasanya umumnya itu pahamnya itu keyakinannya itu kalau kain kafan itu harus baru. Kan tidak harus baru. Ya, itu pembahasannya kan seperti itu. Jadi ini sudah mencukupi, dia pasti punya baju, sudah mencukupi. Kalau umpamanya
mau ditutup seluruhnya itu bisa kok. Satu misal dia ini punya baju dua rangka, dua setel, yang satu dipakai, terus yang satu setel lagi untuk menutup kakinya dan kepalanya. Kalau mau ditutup semuanya. Balik lagi kita luruskan bahwa kain kafan itu tidak harus berupa kain yang lembaran. Apapun yang bisa menutup aurat, baju, sarung, celana, itu kalau sudah menutup aurat berarti itu adalah kafannya seperti itu. Yeah. Nah kalau satu misal kain kafannya sudah ada, wah ini memandikan, balik lagi sebenarnya kan memandikan jenazah itu, balik lagi bahwa memandikan jenazah itu kan sama dengan ketika kita ini junub, kita mandi junub itu kan sama. Cuman kan balik lagi tidak semua orang itu mengerti, berani untuk memandikan jenazah. Ini masalah pribadinya orang masing-masing. Ada yang kena ternyata. Nyolati jenazah. Kalau melihat rukunnya itu kan gampang, 4 takbir, Fatihah, terus sholawat, terus doa Allahumma fir lahu sudah cukup. Tapi kan tidak semuanya orang itu ngerti, tidak semuanya orang itu berani. Nah kan gitu, ini masalahnya. Ini masalah pribadi masing-masing. Maka pentingnya kita ini umat Islam itu untuk selalu nambah ilmu, untuk ngaji. Karena bisa jadi kita ini dihadapkan pada suatu masalah yang tiba-tiba kita ini tidak ada orang yang bisa membantu kita. Ini pentingnya kalau kita ini ikut ngaji. Yeah. Nah kalau umpamanya dia tidak bisa, nyolat tidak bisa, yeah. Nyolat tidak bisa, mandiin tidak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kantong mayat itu bisa termasuk pengganti mori apa tidak? Karena pengalaman pribadi, kita mengambil mayat dari rumah sakit, lanjut mayat tersebut sudah dimandikan oleh perawat dan tidak boleh dibuka atau dimandikan lagi. Satu, karena COVID, itu saja, itu dan langsung dikuburkan karena tidak boleh dibuka. Artinya mayat tersebut tidak memakai mori, langsung kantong jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantong jenazah itu biasanya kalau ada orang itu meninggal terus ditangani oleh rumah sakit atau perawat atau kepolisian, biasanya itu dikasih kain mori, biar itu di rumah sakit bukan Islam. Karena dibalik lagi sebenarnya itu bukan satu keharusan, tapi menjadi satu keharusan. Sudah menjadi tradisi kalau kain kafan itu putih. Itu sudah menjadi semacam kewajiban, harus. Padahal sebenarnya kan tidak. Saya beberapa kali di rumah sakit Sangla itu ketika jenazah itu diserahkan kepada pihak keluarga itu sudah dalam keadaan sudah dibungkus kain kafan. Ya. Cuma 1 lembar diikat begitu aja, itu sudah dalam keadaan dibungkus kain kafan. Terus baru dimasukkan ke dalam kantong jenazah itu. Ya. Kalau umpamanya itu tidak ada kain kafannya, kain kafan itu sesuatu yang bisa menutupi auratnya jenazah dan tidak kelihatan. Ini tertutup. Ini terjaga dari segala sesuatu, satu misal dari air, dari dari sesuatu. Tapi ini tidak menutup warna auratnya. Satu misal orang itu, makanya kan ketika kita ini sholat, itu kan aurat kita ini ditutup dengan sesuatu, yang sesuatu itu bisa menutup warna kulit kita. Penutup itu adalah sesuatu yang bisa menutup warna kulit kita. Kalau sesuatu itu bisa, kalau kita umpama ada hujan kita tidak kena air, bisa. Tapi warnanya kulit kita itu masih kelihatan. Apa?
bajunya dari plastik yang transparan itu. Maka itu belum, kalau ada orang itu satu misal, dengan sholat jadi imam, terus bajunya dari plastik yang putih transparan. Satu misal. Lo kan gunakan lo. Lo kan kelihatan auratnya. Ini sesuatu ini, plastik ini kan bisa menghalangi kena debu, kena air dan sebagainya, bisa menghalangi. Tapi warnanya kulit kita itu masih kelihatan, maka itu belum cukup dinamakan menutup aurat. Sesuatu itu bisa menjaga si mayit itu dari sesuatu yang membahayakan, ular, terus semut dan sebagainya. Tapi ini kelihatan, maka belum dikatakan kafan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tentang masalah mayit. Kapan hari itu ada di Bendungan, ada mayit yang misalnya mengambang di sana. Itu misalnya sebagai contoh, seandainya nanti mayit itu kan ditemukan oleh orang di situ. Nah sekarang setelah diidentifikasi misalnya ada saudaranya. Nah, sekarang masalah kewajiban yang 4 tadi itu apa yang dibebankan kepada wilayah yang ditempatkan mayit itu tadi atau pihak keluarganya. Misalnya ketemunya di sini, padahal pihak keluarganya dari Denpasar. Itu kewajiban yang 4, pertama mengapani mencolat, memandikan, menyolatin mubur, itu kewajibannya dari siapa yang kena wajib? Yang punya kewajiban itu mayit itu tinggalnya di mana? Mayit itu tinggalnya di mana? Ya, ditemukan di Bendungan, tapi dia tinggalnya di Imam Bonjol satu misal, di satu misal di Gang 100 satu misal. Ya maka berarti warga Gang 100. Itu yang punya kewajiban. Nah, ini balik lagi ke pembahasan yang lalu. Ini tidak peduli ikut rukun kifayah atau tidak, itu bukan urusan. Ya, itu kewajibannya umat Islam ketika ada masyarakat, ada penduduk di tempat itu meninggal, maka umat Islam yang lainnya ini, yang ada di sekitar situ, maka ini punya kewajiban 4 ini. Ya. Kalau umpamanya ini tidak mengikuti rukun kifayah, ya maka yang harus menanggung kuburannya kan bayar. Kalau di sini kan bayar, ya maka masyarakat di situ itu kewajibannya, kain kafan, nyolati dan sebagainya. Makanya kita ini kalau bisa, bagi kita ini kalau bisa itu hidup itu jangan nyusahin orang, mati juga jangan nyusahin orang, kan betul? Kalau bisa. Repot kalau ada orang itu hidup ngerepotnya uang, mati ngerepotnya uang. Oh, udah mati nih ngerepotnya uang. Mati ngerepotin orang, ya gimana? Udah ditangani, ini adalah kewajiban, tapi ditangani nanti kita urunan. Kan begitu nantinya, ujung-ujungnya kan begitu. Jadi hidup ngerepotin orang, mati ngerepotin orang. Nah kita ini kalau bisa itu hidup jangan nyusahin orang, mati juga tidak nyusahin orang. Makanya kalau ada rukun kifayah ikut, ada perkumpulan kayak di NO ya, MBC ya, di MBC itu ikut. Makanya kemarin bahasanya kemarin itu kalau ikut komunitas, ikut perkumpulan itu enak. Masalah yang ngurusi kuburannya sudah ada, ambulannya sudah ada, kain kafannya ada, semuanya sudah ada yang nangani sendiri-sendiri. Keluarga yang meninggal itu tidak boleh ikut cawe-cawe. Nah, katanya ketua NU-nya, wis ngene wis sampean gak usah repot, gak usah melok cawe-cawe, sampean meneng duduk manis nangis sak kuwate. Kan enak. Kalau diajak kumpul-kumpul, diajak rukun kifayah ndak mau. Gilirannya meninggal, ya itu tadi nyusahin orang. Gak ditulung, gak melok urunan ku jenenge fardu kifayah, dosa. Ndak, kalau ditolongi nanti nyusahin juga. Akhirnya ya itu. Makanya kalau bisa usahakan lah, hidup itu jangan nyusahin orang, mati jangan nyusahin orang. Satu lagi. Apa orang yang habis memandikan mayat itu harus mandi junub
Kemudian apa orang yang habis memandikan mayat itu boleh menyolatkan mayat sebelum mandi junub? Terima kasih. Apakah orang yang memandikan jenazah itu harus mandi junub? Kopi satu. Kopi. Ya kalau memang habis memandikan tidak ngumpul istrinya, tidak usah lah. Kecuali habis memandikan jenazah terus ngumpuli istrinya, ya mandi. Karena tidak ada kaitannya antara memandikan jenazah dengan mandi junub. Ya, dia nggak tahu kalau memandikan jenazahnya itu cuantik satu misal terus Datang sih dia. itu lain lagi itu lain lagi. Katanya teman saya mau saubut ya. Kalau habis memandikan itu apakah kita ini menyolatkan? Itu yang lebih bagus. Ketika ada orang itu meninggal, ada mayat itu dimandikan, kita ikut memandikan. Dahulunya Rasulullah dapat 1 qirot. Ya. Ketika nyolati juga ikut, ketika disolati ikut nyolati, dapat pahala 1 qirot. Ketika dikuburkan ikut memandikan itu, satu misal mayatnya perempuan, itu yang memandikan karena orang perempuan. Orang laki-laki apa? Ya apa yang kira-kira itu tidak masuk di dalam ring satunya itu. Apa ya, menyediakan airnya, perlengkapannya untuk piranti untuk terlaksananya memandikan jenazah. Nah kita ikut bantu mengangkat airnya, berarti kita ikut andil ikut memandikan jenazah. Tidak harus di ring satunya, di ring satunya adalah orang perempuan. Ya nanti ya perempuan itu tadi. Harus junub. Sebaiknya ya ikut nyolati. Memandikan itu sendiri, mengkafani itu sendiri, menyolati sendiri, menguburkan itu sendiri, pahalanya sendiri-sendiri. Kalau kita ikut semuanya, berarti kita ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Rasulullah ditanya, kata Nabi 1 qirot itu seberapa? Gunung Uhud itu kurang besar dibandingkan dengan yang namanya 1 qirot ini. Ya. Ketika memandikan kita ikut memandikan. Nah ketika dimandikan ikut memandikan, berarti kita dapat pahala sebesar gunung Uhud. Ya coba saja ini suruh mandiin. Oh ya. Awalan wa akhiran, mohon maaf atas tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.